Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Halo, selamat pagi Jesku. Kita masih ada di Davao nih. Kita lagi muat. Di kemarin itu kita lagi bongkar di sana tuh. Sana kita selesai bongkar, kita pindah ke sini, kita muat lagi untuk dibawa ke Korea kan. Kita muat pakan ternak. Kalau kemarin tuh muat pupuk Korea. Jadi kita ini ada di tempatnya ini dekat Presiden Filipina. Kata kru Filipina tadi sih rumahnya sekitar situ. Ya di situ deh. Sini nih. Rumah Presiden Filipina. Jadi ya walaupun ini kalau saya ya menurut saya ini termasuk sungai sih, sungai tapi bersih banget nih. Ya, karena dikontrol sama Presiden Filipina. Terus itu tuh di situ tuh banyak itu. Kalau ini di tempat-tempat itu kayak semacam apa ya, villa-villa. Jadi buat turis-turis atau yang mau honeymoon. Nah, kayak di situ nih. Nah, itu juga ada villa-villa. Ya buat yang baru married, recommended lah ke sini. Berhubung masih Covid nggak bisa keluar, pengen banget saya cek-cek di situ. Jadi pagi ini enaknya ini nih. Kemarin ada yang tanya, ada IB tanya ke saya kan, Mas, tugas tanggung jawab Ebi apa kalau ketika sandar. Nah, mari kita simak nanti seperti apa. Nah, ini dia guys, ini contohnya ship cargo operation log. Jadi setiap operasi apapun kita catat di sini, tanggal, waktu, terus apa ini ship cargo operation lognya, keterangannya. Ini harus kita catat ini. Ya normalnya EBI sih ya nyatat, cuma di sini saya jaga EBI sama EBI Cina jadi nggak bisa bahasa Inggris kan, jadi saya yang catat jam jaga saya. Kalau EBI Filipina nih dia bisa nih. Ini dari atas nih contohnya shifting to off. Jadi kapal ini shifting, yang awalnya dia mau rencana bongkar di Falcon nomor 2 terus pindah Falcon nomor 1, jadi kita shifting. Terus ini jam jaga saya 22.35 ini commence loading, jadi tanggal 5 kemarin mulai memuat. Terus paginya kita buka head cover lagi kan. Ini harusnya jam jaga second nih, udah mulai bongkar. Harusnya kapan dia tutup dia harus ditulis nih, buka tutup palka, kapan stop loadingnya. Nah ini bagus nih EBI ini juga jam 16.15 close head cover number 2, jadi tutup palka nomor 2 ditutup. Terus jam 17 nya stop loading, jadi stop memuat, dia tutup head cover number 1 karena hujan, tuturin. Terus ini jam jaga saya nih mulai resume loading. CH ini cargo hold ya, cargo hold number 1. Terus jam 21.45 temporary stop, loading arm trouble, jadi kren apa, loading arm darat itu trouble perbaikan. Terus saya tanya kan butuh berapa lama, tanya kurang lebih 1 jam lah, 1 jam bisa selesai ya, jadi nggak apa-apa lah kita standby. Tapi kalau lama ya paling nggak 2 jam 3 jam kita infokan ke engine untuk stop power, karena dia gunain generator kan biar ngirit bahan bakar. Nah kurang lebihnya seperti inilah, open, start, stop, shifting, open, commence ini memulai loading. Di pagi tadi memulai loading nomor 2 by loading arm. Kalau pagi tadi start loading number 2 nih by grab. Jadi ada 2 alat ya, pakai grab sama pakai loading arm. Kurang lebihnya begitulah. Apapun yang berhubungan dengan cargo operation kita catat di sini. Tidak perlu kapan buka tutup palkanya, terus kapan mulainya kerja mereka, kapan trimming. Nih kayak nih pagi tadi kan jam 8.10 stop loading number 1 untuk trimming dia.
terus kita pindah seating ke nomor 2. Ya kurang lebihnya begitu, sama seperti apa ya, visitor log namanya, visitor log. Itu visitor yang datang di kapal harus kita record. Seperti apa kita cek. Nah ini dia Jess, ini namanya visitor log. Ini saya ambil contoh yang kemarin tanggal 26 waktu kita muat. Ini dari custom dicatat ya. Ini ada nama, company, calling on, ini mau ketemu siapa, time on board, time away, temperature, karena masih covid kan kita wajib cek suhunya. Tidak boleh lebih dari 37.2 derajat. Itu udah warning, nggak bisa on board ya. Ini sambil dari contoh, ini custom, ini quarantine, ini agent. Dia mau ketemu kapten, ini jam berapa, terus ini asis agent, ini dia standby on board. Dia mau ketemu CO masalah muatan. Terus ini namanya, terus ini PS ini apa ya, ini second yang jaga ini. PSG, ini PSG posted control. Terus foreman ini mandor mau ketemu CO, jadi masalah muatan. Biasanya short figure, dia mau kasih short figure berapa muatan yang udah dibongkar atau muatan yang udah dimuat berapa ton gitu. Stevedore ini buruh pelabuhan, dia yang kerja, jadi nggak ketemu siapa-siapa, dia kerja langsung masuk palka kan. Kita cek juga ini kapan dia masuk, kapan dia ini, kita tulis. Nah seperti itulah kurang lebihnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Ebi. Tetap semangat dalam berjaga, tetap semangat dalam bertugas, tetap semangat dalam keadaan apapun, tetap semangat dalam keadaan apapun. Oke, jadi tugas Ebi ketika kapal sandar itu, satu, dia gangway watch atau tugas jaga di gangway kan. Yang kedua, dia membantu chief officer untuk jaga muatan. Jaga muatan bukan dijagain terus muatannya, enggak. Jadi dia kontrol muatan sesuai stowage plan yang dibikin sama ini kan, dibikin sama chief officer. Jadi perwira jaga sama Ebi jaga juga. Kalau perwira di kapal kargo ini jaganya 6 jam. Mualim 3 sampai jam 6, dari jam 6 sampai jam 12. Sementara mualim 2 jam 12 sampai jam 6. Kalau chief officer dia standby 24 jam. Jadi kalau ada masalah, ada trouble atau apa yang berkaitan dengan kapal muatan, jadi chief officer selalu standby. Kapanpun, anytime harus standby, siap dipanggil kalau ada masalah atau apa. Jadi selama gangway watch, Ebi harus memastikan semua kapal ini aman dari bahaya kebakaran, dari bahaya-bahaya lainnya. Fire and security patrol, memastikan dalam keadaan normal, terus dicatat dalam cargo operation log. Terus ada lagi, dia harus record setiap visitor di kapal. Setiap ada visitor datang, dia dicatat kapan waktunya, namanya, ID cardnya, sesuai aturan lah, sesuai SAT, SDSD, sertifikat training kan, security awards training. Jadi kalau ada tamu, misalnya dia bawa tas, ya harus dicek. Tapi harus diingat ya, ngeceknya itu jangan kru, jangan kita. Misal kita Ebi kan, jangan kita yang buka tasnya. Biarkan dia buka, nanti kita lihat apakah dia bawa bom atau bawa pisau atau bawa senjata tajam atau ya dan lain-lain yang membahayakan. Itu nggak bisa, itu harus benar-benar dicek, terus direkod namanya siapa, bila perlu ID cardnya juga, terus ketemu siapa, misalnya ketemu kapten, kita panggil kapten. Cap, ada tamu misalnya si A mau ketemu ini ya, misalnya kapten, oke, bawa ke kamar saya atau bawa di ruang messroom atau apa, tunggu 5 menit nanti saya turun. Ya pokoknya komunikasi lah, setiap apapun komunikasikan, sampaikan ke perwira jaga atau pada chief officer, baik itu agen yang datang atau stevedore atau foreman atau siapalah.
atau PSG sekalipun harus standby, jadi direkod. Terus Ebi juga ya keliling maksimal ya 1 jam sekali lah saya jaganya, atau paling enggak 30 menit sekali itu keliling patrol, apakah loading atau bongkarnya itu aman. Terus masalah mooring line apakah kendor, apakah kencang, ini perlu dikontrol juga tiap 30 menit sekali lah paling enggak setidaknya. Terus apalagi ya, nah untuk Ebi 48, Ebi yang jaga 48 itu setiap pagi harus bersihin bridge, bersihin anjungan kan, cleaning. Atau enggak sore, kalau sore dia nyalain lampu-lampu penerangan kapal, ini deck light, mooring light itu dinyalain semua. Ya beberapa ada officer juga sih yang nyalain, cuma ini tuh udah tugas Ebi. Termasuk kalau baru sandar ini ngibarin bendera, ini bendera register sama bendera negara setempat itu. Kalau di Filipina ya kibarin bendera Filipina. Nah itu tugas Ebi juga, salah satu tugas Ebi atau juru bundi. Ya termasuk simpel sih, cuma jaga. Kurang nikmat apa lagi kan yang kita dustakan kan. Seperti apa kata dalam Al-Quran sudah dijelaskan, makan nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Ya, tugasnya cuma jaga, duduk-duduk, nanti patrol, keliling, cek aman enggak. Kalau ada bahaya tinggal panggil officer jaga kan, atau panggil chief officer. Udah gitu aja dibayar. Nikmat sekali kan hidup ini. Ya, termasuk officer juga kalau jaga standby ya, jangan tidur, standby. Walaupun ya cek lah ya kayak IB lah, dicek keliling-keliling. Kalau ada bahaya-bahaya kan kita nggak mungkin 100% percaya sama IB kan, namanya kejadian kapanpun bisa terjadi. Misalnya lagi hujan, IB udah keliling dari depan sampai belakang, terus tiba-tiba hujan, dia masuk rokok sebatang atau apa kan, tiba-tiba ada maling di depan. Maling itu paling rawan itu, soal tali, soal wire dan lain-lain. Itu hitungan menit itu mereka itu udah bisa itu. Tali kayak gini kan tuh, tali kayak gini di store depan itu hitungan menit doang itu. Dia tinggal naik kan, 2 orang naik, lepasin tali, dia bawa perahu kan, dari bawah perahu, terus pisaunya dia tajam itu. Nah dia langsung kabur sana bawa tali, udah kita yang kena. Apalagi fire hose itu sering itu, wah selang pemadam kebakaran kan, kalau hilang pusing jadi Mualim 3 itu. Mau komplain ke kantor kita disalahin, kenapa jaganya nggak hati-hati gini-gini kan, padahal udah kita laksanakan. Kemarin keren kita itu juga pas kita bongkar di Sasa kan, itu orang darat keren operator, kurang ajar banget ya. Dia kerja nggak hati-hati, nggak apa, dia dipikir keren itu kayak main game gitu kan, asal main swing, akhirnya boom kena grab, patah keren kita itu sedikit, udah nggak bisa digunain. Akhirnya masalah besar kan, masalah besar. Perusahaan ngeklaim berapa coba, 31.000 berapa kemarin ya, $31.250 itu klaim, karena harus naik dock kan. Kalau nggak naik dock nggak bisa diperbaiki tuh keren tuh, keren nambah tuh, nambah tuh ya. Pokoknya apapun pekerjaan kita harus happy, kita laksanakan, kita lakukan dengan baik. Jangan sampai tunggu diperintah, ya inisiatif sendirilah. Jadi orang atas itu enak kalau misalnya ada rekomendasi jabatan atau apa kan. Jadi kalau kita kerja tunggu diperintah ya sekali 2 kali oke lah, nggak apa-apa, namanya orang baru naik kan, belum familiar. Sekali 2 kali oke, gini-gini. Tapi selanjutnya jangan sampai tunggu diperintah officer atau kapten lah. Kalau udah diperintah itu nggak enak kita kerja, bener. Contohnya gini, saya ada planning nih, wah nantilah 5 menit lagi saya mau keliling patrol. Nah, kita udah ada planning, udah ada niat. Tapi sebelum 5 menit misalnya kapten atau perwira turun ke gangway cek,
nyuruh kita kan, wah kamu cek harus benar-benar gini-gini. Jadi hati itu nggak enak rasanya itu. Perasaan kita jadi nggak enak yang tadinya mau ya dari hati mau ngecek gini-gini, tapi kalau udah diperintah itu rasanya nggak enak banget ya, bener. Saya juga ngalamin jadi perwira itu, kalau diperintah kapten tuh rasanya nggak enak banget. Jadi sebisa mungkin saya inisiatif sendiri. Kayak laporan bulanan, laporan ini saya udah bikin, udah gini, nanti tinggal tunggu momen kan kapten free-nya kapan gini-gini. Nanti bisa diomongin, Cap gimana gini. Kalau nunggu diperintah itu rasanya wah nggak enak banget. Ya bukannya apa ya, bukannya saya nggak mau diperintah atau apa enggak ya, tapi saya itu agak ini ya, apa istilahnya ya, agak kurang mantep lah di hati kalau diperintah orang itu. Jadi pengennya saya udah sendiri aja, sendiri, tapi bukan berarti saya nggak mau diperintah, enggak. Justru saya kalau sebelum diperintah itu harus ngomong sama misalnya dari kapten apa chief officer, Cip gini, harusnya gini, kayak sama-sama cari ide lah. Tapi kalau udah diperintah itu kesannya buruk banget, jelek kalau udah diperintah itu. Oke guys, selamat berjaga, selamat bertugas jaga, tetap semangat, ojo kakean sambat, happy sailing, bye bye.